Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 15 Oktober 2022, kita rayakan pesta Santa Teresia dari Avila. Kita memohon Santa Teresia untuk mendoakan kita. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Kita diingatkan bahwa iman adalah jiwa dari perbuatan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mendorong kami untuk wujud nyatakan iman dalam hidup harian kami. Karena sesungguhnya iman adalah jiwa dari perbuatan kami. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, agar iman kami selalu menjiwai semangat hidup kami setiap hari. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman adalah jiwa dari perbuatan kita. Injil hari ini mau mengingatkan kita akan 3 hal penting. Yang pertama, akuilah Yesus Kristus sebagai Putra Allah. Barang siapa yang mengakui Yesus, maka Yesus Kristus pun akan mengakui dia. Kata Yesus kepada para muridnya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Terpujilah kita kalau kita selalu mengakui Yesus Kristus di tengah, mengakui Yesus Kristus dengan penuh iman. Tuhan selalu mengharapkan agar pengakuan kita sungguh-sungguh menjiwai segala perbuatan kita. Pengakuan tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita adalah saudara dan saudari Kristus. Di saat kita ditantang, hadapilah tantangan itu dengan senyum, dan layanilah mereka dengan baik. Perbuatan baik kita pasti akan menggugah hati banyak orang. Iman kita harus menjiwai perbuatan kita. Yang kedua, barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Orang yang menghujat Roh Kudus berarti secara sadar dan penuh tanggung jawab
tidak mengakui Roh Kudus. Dia menolak keberadaan dan kuasa Roh Kudus. Barang siapa menolak Roh Kudus, maka konsekuensi lanjutannya, pada hari akhirat orang itu akan tinggal di tempat di mana Roh Kudus tidak bersemayam. Kalau Roh Kudus tidak ada, itu berarti kesengsaraan untuk selama-lamanya akan menjadi bagian dari kehidupan orang yang menolak Roh Kudus. Santa Teresia dari Avila dalam penampakannya sudah melihat kesengsaraan yang ada di neraka. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Ikutilah bisikannya dalam perbuatan harian kita. Yang ketiga, Roh Kudus selalu tinggal bersama orang yang percaya kepadanya. Yesus menasihati para muridnya, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Pada suatu kesempatan, saya bingung apa yang harus saya katakan di depan banyak orang di saat saya diminta untuk membawakan satu wejangan singkat. Saya diam sebentar. Saya berdoa memohon Roh Kudus untuk membantu saya. Saya bangun berdiri, menerima mikrofon. Sekali lagi memohon Roh Kudus. Tiba-tiba muncul ide-ide yang menarik. Ide-ide itu saya bagikan kepada para pendengar. Saya amati para pendengar tenang mendengar pembicaraan saya. Sungguh Roh Kudus adalah penolong di saat kita lagi kalut. Itu pengalaman nyata bagaimana Roh Kudus selalu siap mengambil alih. Roh Kudus jadi pembela kita. Dalam Roma bab 8 ayat 26, Santo Paulus berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan menguatkan iman kita, agar dalam segala perbuatan kita selalu merasakan bahwa iman kita sungguh menjiwai perbuatan kita. Kita memohon Santa Teresia dari Avila dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.